Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi pertama tentang Psikologi Belajar Mengajar, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya, yang pertama, pengertian psikologi, 2. Fungsi ilmu psikologi, 3. Pengertian psikologi belajar mengajar, 4. Fungsi psikologi belajar mengajar. Selanjutnya indikatornya, setelah mempelajari inisiasi pertama ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian psikologi, 2. Menjelaskan fungsi ilmu psikologi, 3. Menjelaskan pengertian psikologi belajar mengajar, 4. Menjelaskan fungsi psikologi belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian psikologi belajar mengajar. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani atau Grek yang terdiri dari dua akar kata, yaitu psi dan logos, di mana psi berarti itu jiwa dan logos berarti itu ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Manusia dapat mengubah perilakunya melalui proses belajar. Dalam proses belajar, manusia memiliki yang pertama itu kemampuan berani, di mana berani dalam mengambil keputusan. Yang kedua, yaitu keterampilan, di mana keterampilan yang dimiliki manusia dari hasil proses latihan dan pengalaman. Pendidikan yang bahasa Inggrisnya education sebenarnya berasal dari bahasa Latin educare yang terdiri dari dua akar kata e dan ducer. E artinya x atau membuat keluar dan ducer artinya potensi seseorang. Sehingga education dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat potensi seseorang muncul. Menurut Sukandar tahun 1980, pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan perilaku manusia secara teratur, sejak dari lahir sampai mati. Ini yang disebut dengan konsep lifelong education. Sejak dari lahir, manusia sudah mendapatkan pendidikan, misalnya cara minum susu ibu, cara tidur, memberi minum, memberi makanan tambahan, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi belajar mengajar adalah semua konsep dan prinsip yang harus diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran dengan adanya pengajar atau kegiatan belajar mengajar. Lindgren dalam Sukamto tahun 1997 mengatakan bahwa seorang pendidik perlu memahami konsep dan prinsip psikologi belajar mengajar agar dapat membantu proses belajar sarana didiknya dengan baik. Selanjutnya, mendidik adalah menghidupkan proses belajar sasaran didiknya. Mendidik di sekolah namanya mengajar, yaitu membantu proses belajar muridnya. Mendidik di perguruan tinggi namanya memberi kuliah, yaitu membantu proses belajar mahasiswanya. Selanjutnya, hakikat proses belajar, di mana kegiatan belajar tidak dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Hampir sepanjang hidupnya, manusia mengalami proses belajar. Menurut Kongfucu, seorang filosof dari Cina mengatakan belajar adalah intisari dari hidup. Ini berarti bahwa tiada kehidupan manusia tanpa belajar. Selanjutnya, bisa dilihat dari bagan bahwa proses belajar manusia itu saling berkaitan, di mana masalah pasti dimiliki oleh manusia. Setelahnya, manusia mendapat proses belajar, sehingga dapat menghasilkan kemampuan belajarnya. Selanjutnya ada 5 pengertian proses belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Walker,
yaitu mengalami perubahan. Yang kedua, menurut Sorenson, yaitu perubahan dalam hal keterampilan dari pengetahuan. Yang ketiga, menurut Legends, yaitu kemampuan belajar buruk menjadi baik. Yang keempat, menurut Burtona dan William, yaitu belajar sebagai proses perbaikan. Dan yang kelima, menurut Shirley O'Hall, yaitu belajar sebagai proses perubahan tingkah laku. Dari kelima para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi proses belajar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, perubahan perbuatan perilaku atau keterampilan atau pengetahuan keterampilan dan perasaan atau sikap. Yang kedua, usaha aktif. Yang ketiga, disadari atau tidak. Dan yang keempat, hasilnya benar atau salah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah usaha aktif seseorang, artinya tanpa adanya usaha aktif tidak akan terjadi proses belajar pada diri orang tersebut. Selanjutnya, belajar dilakukan secara sadar dan tidak sadar, di mana yang sadar itu merupakan kebutuhan yang dirasakan yang harus dipenuhi oleh pelajar. Sedangkan tidak sadar, belajar tanpa sengaja, contohnya seseorang menonton TV tiba-tiba ada channel cara membersihkan noda kotoran pada baju. Selanjutnya dapat dijelaskan menggunakan bagan bahwa proses belajar merupakan perubahan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sendiri atau otodidak dan dengan adanya pengajar atau pendidikan. Manusia dapat memperoleh pendidikan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi ada 4 pertanyaan. Silahkan saudara bisa pahami dan baca sendiri sesuai dengan jawaban yang sudah saya berikan. Selanjutnya daftar pustaka untuk referensi utama dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Canisius. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya sekarang bekerja sebagai ASN mengajar di SMPN 2 Jekulo Kabupaten Kudus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.